Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa meneruskan video yang kemarin, video tentang bab sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada 3, yaitu pertama Al-Quran, kedua sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW, yang ketiga adalah ijtihad. Nah, sekarang insya Allah kita akan membahas tentang sunnah atau hadis. Untuk ijtihad insya Allah di video berikutnya. Yang masuk dalam ijtihad itu termasuk ijma, qiyas, ihtisan. Terus masalah mursalah dan uruf, insya Allah kita bahas di video yang akan datang. Pada hari ini kita akan membahas tentang hadis. Hadis atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah merupakan segala ucapan, segala perbuatan, segala ketetapan dan berita yang berasal dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan hadis atau sunnah. Jadi saya ulang, sunnah merupakan segala ucapan, segala perbuatan Nabi, segala ketetapan Nabi dan berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Kemudian sedangkan hadis secara bahasa itu diambil dari bahasa Arab yang berarti kabar atau berita. Keduanya baik sunnah maupun hadis merujuk pada semua hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya kepada para sahabat kala itu hingga disampaikan kepada umat muslim lainnya dari generasi ke generasi selanjutnya hingga sampai sekarang, sampai saat ini, sampai zaman ini. Kemudian hadis ada kedudukannya. Sumber kedua dalam menentukan hukum Islam adalah hadis Rasulullah SAW, sebab Rasulullah SAW yang berhak dalam memberi penjelasan dan penafsiran Al-Quran. Maka hadis menduduki tempat kedua setelah Al-Quran. Jadi urut ya, pertama Al-Quran, kemudian kepada merujuk ke sunnah atau hadis. Jika hukum Al-Quran diterangkan oleh hadis Nabi, maka kondisi hukum Al-Quran itu lebih kuat atau dikatakan qat'i dan lebih jelas. Hal ini sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan. Allah jelaskan dalam firman-Nya di surat Al-Hasyr ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ini potongan ayat dari surat Al-Hasyr ayat ke-7 yang artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya. Nah, ini ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu mengikuti dan tidak meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, baik dari ucapan maupun perbuatannya. Ini kedudukan hadis ya. Jadi setelah Al-Quran
kemudian hadis. Fungsi hadis, adapun hadis itu berfungsi sebagai sumber pengambilan hukum Islam yang kedua. Hadis juga memiliki fungsi kaitannya dengan penetapan hukum-hukum Islam setelah Al-Quran. Berikut ini adalah fungsi hadis dalam pengambilan hukum Islam. Pertama, membuat hukum yang ditetapkan Al-Quran sehingga keadaan hukum itu semakin kuat, semakin qat'i, seperti yang tercantum dalam ayat Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku-siku, dan sapulah kepadamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kakimu. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Pada ayat tersebut dijelaskan tentang keharusan berwudu bila akan sholat. Saya ulang, orang yang mau sholat harus berwudu terlebih dahulu kalau dia mempunyai hadas. Ya. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa, rawahul Muslim. Yang artinya tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sebelum berwudu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ada hubungannya ya. Jadi ayat Al-Quran dan hadis ada yang menjelaskan tentang berwudu. Maka ini hukumnya termasuk hukum kuat atau qat'i. Kemudian fungsi yang kedua, memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Maksudnya masih global, masih umum. Contohnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih faman ittara ghaira baghi wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini arti dari surat An-Nahl ayat ke-115. Dalam ayat di atas bahwa bangkai dan darah termasuk sesuatu yang haram untuk dimakan. Adapun Rasulullah SAW telah merincikan bangkai dan darah yang halal untuk dimakan adalah uhillat lana maitatani. Uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal jaratu wal hud wa amad damani fatihalu wal kabidu. Rawahu Ibnu Majah, yang artinya dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan darah. Adapun dua macam bangkai adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua macam darah yaitu hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi apapun bangkai yang ada di dalam laut, di dalam air, bukan hanya di laut saja ya, di danau juga boleh, di sungai juga boleh. Semua bangkai yang seperti termasuk ikan ya,
ikan atau belalang itu meskipun sudah mati di dalam air, maka boleh kita memakannya. Seperti halnya darah, seperti hati dan limpa. Makanya hati itu asal mulanya dari darah. Kemudian fungsi hadis yang ketiga yaitu menetapkan hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Misalnya tentang tata cara mencuci benda yang terkena najis berat atau dikatakan najis mughaladhah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, benda tersebut dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan tentang ini, maka hadis tersebut dapat menetapkan hukum yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran. Ini fungsi dari hadis untuk menetapkan hukum. Kemudian macam-macam hadis menurut kualitas, ada yang namanya hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Coba kita lihat dulu apa itu hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis Rasulullah yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil, orang yang tidak fasik, dobit, kuat hafalannya, dan bersih dari syad dan ilat. Syarat hadis sahih itu ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Kedua, diriwayatkan oleh yang adil. Ketiga, diriwayatkan oleh yang dobit alias kuat hafalannya. Yang keempat, tidak syad yaitu janggal. Yang keenam, tidak ada ilat atau celaan atau celah, tercela. Hukum berpedoman pada hadis sahih adalah wajib, karena hadis itulah yang digunakan oleh jumhur ulama. Kemudian kedudukan kualitas hadis yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis Rasulullah yang bersambung sanadnya, juga bersih dari syad dan ilat, serta diriwayatkan oleh orang yang adil tetapi kurang dobit. Maksudnya kurang dobit ini apa tadi? Dobit kuat, ya, kurang kuat hafalannya. Adapun ciri-ciri hadis hasan itu ada 5. Pertama, bersambung sanadnya. Yang kedua, diriwayatkan oleh orang yang adil. Ketiga, diriwayatkan oleh orang yang kurang dobit. Yang keempat, tidak syad, tidak janggal. Yang keenam, tidak ada ilat, celah di dalamnya. Para ulama juga sepakat membolehkan seorang muslim berpedoman hadis hasan sebagai hujjah, sebagai dalil, sebagai rujukan, karena kekurangannya hanya sedikit, yaitu diriwayatkan oleh orang yang kurang dobit, ya, alias kurang kuat hafalannya. Kemudian yang terakhir yaitu hadis dhaif, adalah hadis yang lemah karena banyak kekurangan, kelemahan, dan jauh dari tingkat kesahihannya. Misalnya sanadnya terputus, diriwayatkan oleh orang fasik, diriwayatkan oleh orang yang tidak dobit alias kurang kuat, syad, atau mempunyai celah, aib. Jadi hadis dhaif itu hadis yang lemah. Menurut perawinya, pembawa berita hadis, berdasarkan kualitas perawinya, hadis dibagi menjadi 2 macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad.
Adapun hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang pada setiap tingkatan sanadnya menurut akal tidak mungkin para perawi tersebut sepakat untuk berdusta. Jadi saya ulang, hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak alias banyak perawinya yang pada setiap tingkatan sanadnya menurut akal itu secara tidak mungkin para perawi tersebut itu bersepakat untuk berdusta, makanya disebut hadis mutawatir. Yang kedua yaitu hadis ahad. Adapun hadis ahad adalah hadis yang jumlah pemberitaannya tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir. Baik pemberita itu seorang, dua orang atau lebih. Hadis ahad terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ahad masyhur, kedua ahad aziz, ketiga ahad gharib. Sekarang tingkatan hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau disebut juga muttafaqun alaih, yaitu suatu hadis yang disepakati oleh ahli hadis sebagai berikut dengan tingkatan yang paling tinggi. Kemudian kedua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang keempat hadis yang diriwayatkan oleh ahli hadis selain Bukhari Muslim dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari Muslim. Inilah pembahasan kita tentang hukum Islam yang kedua, yaitu sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan sebagai dalil kita. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di kelanjutan berikutnya, video berikutnya kita akan membahas tentang ijtihad. Apa itu ijtihad? Insya Allah kita bahas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.